Sekarang mereka membisikkan namamu seperti kutukan yang tidak bisa mereka jelaskan. Orang yang sama yang memutar mata saat kamu bicara jujur, kini menoleh ke belakang, bertanya-tanya apakah kamu memanggil sesuatu yang tidak wajar. Kamu tidak melakukannya, tapi biarkan mereka berpikir begitu. Lebih mudah bagi mereka untuk menyebutnya sihir hitam daripada mengakui bahwa mereka meremehkanmu. Karena jika mereka menerima bahwa kamu mengungguli mereka dalam berpikir, merencanakan dan bertahan, maka mereka juga harus menghadapi cermin kebodohan mereka sendiri. Jadi, mereka akan menciptakan mitos tentangmu untuk melindungi harga diri mereka. Mereka akan bilang kamu menjual jiwamu, dipilih oleh kegelapan, atau membuat perjanjian di bawah bulan berdarah. Apapun, kecuali kebenaran bahwa kamu hanya mengamati lebih lama, menghitung lebih dalam, dan menunggu sementara mereka merayakan terlalu cepat. Mereka menyebutnya energi gelap, mereka menyebutnya manipulasi, mereka menyebutnya apapun agar mereka tidak perlu menyadari bahwa kamu hanya lebih baik dalam melihat kenyataan daripada mereka. Kamu tidak memanggil kekuatan, kamu mempelajari hasil. Kamu tidak merapal mantra, kamu mengumpulkan data. Kamu memperhatikan saat mereka sibuk dengan hiruk-pikuk. Dan ketika saatnya tiba, kamu membuat satu gerakan yang begitu tepat, hingga membongkar semua yang mereka pikir mereka pahami tentang kekuasaan. Kamu lihat, kamu tidak pernah perlu berteriak untuk pengakuan. Kamu membiarkan hasil yang berbicara. Kamu bergerak tenang, hampir tak terlihat, membiarkan keangkuhan mereka menciptakan titik buta. Mereka mengejek kesabaranmu karena mereka salah mengira ketenangan sebagai kelemahan. Namun ketenangan adalah strategi. Ketenangan adalah pengumpulan data. Ketenangan adalah jebakan yang sedang memasang dirinya sendiri. Dan ketika jebakan itu tertutup, mereka bahkan tidak mendengar bunyinya. Mereka hanya terbangun, dikelilingi oleh konsekuensi yang tidak bisa mereka hindari. Kini mereka memutar ulang setiap percakapan denganmu, mencari petunjuk yang mereka lewatkan. Apakah mereka sudah memperingatkan kita? Apakah mereka memberi petunjuk? Mereka bertanya, "Yap, iya kamu sudah." Mereka hanya tidak mendengarkan karena mereka pikir kamu di bawah mereka. Mereka menertawakan kehati-hatianmu, mengejek standarmu, mengabaikan intuisimu. Sekarang mereka menggali kata-kata lamamu seperti arkeolog yang mencari ramalan yang pernah mereka cemu. Kamu menjadi tidak terduga dengan menjadi disiplin. Kamu melatih reaksimu untuk tetap netral, tidak peduli seberapa kacaunya situasi. Kamu membiarkan orang mengungkap diri mereka sendiri melalui ketidaksabaran mereka. Kamu membiarkan mereka bertingkah cerdas sementara kamu mempraktikkan pengamatan. Kamu belajar bahwa pikiran yang paling berisik seringkali adalah yang paling kosong. Jadi kamu berkata lebih sedikit tapi berpikir lebih banyak. Dan setiap kali mereka meragukanmu, kamu mencatatnya, bukan sebagai rasa sakit tapi sebagai data. Setiap pengkhianatan menjadi cetak biru. Setiap penghinaan menjadi koordinat di peta perilaku manusia. Dan ketika saatnya tiba, kamu menavigasi peta itu seperti pilot berpengalaman yang melewati badai, yang bahkan tidak mereka lihat akan datang. Mereka pikir kamu telah berubah. Kamu tidak. Kamu hanya berhenti menyiarkan prosesmu. Kamu sadar bahwa kekuatan bukanlah membuktikan orang salah. Itu terletak pada membiarkan mereka menyadarinya sendiri. Dulu kamu mengoreksi ketidaktahuan mereka. Sekarang kamu membiarkan ketidaktahuan mereka yang mengoreksi mereka. Dulu kamu berjuang untuk dipahami. Sekarang kamu mengerti bahwa kesalahpahaman adalah kamuflase. Semakin sedikit mereka mengerti, semakin bebas kamu bergerak. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana kamu melihat sejauh itu. Tapi rahasianya sederhana. Kamu berhenti berharap dan mulai mengamati. Harapan mendistorsi data. Kamu berhenti mengharapkan kesopanan dan mulai mendokumentasikan pola. Kamu berhenti berasumsi jujur dan mulai menguji konsistensi. Hasilnya, kamu melihat orang sebelum mereka melihat diri mereka sendiri. Kamu bisa tahu kapan kepercayaan diri seseorang akan retak, kapan penampilan mereka akan runtuh, kapan aliansi mereka mulai membusuk. Ini bukan intuisi, ini literasi pola. Setiap kali mereka mengejekmu, kamu belajar sesuatu tentang arsitektur keangkuhan. Bagaimana ia dibangun cepat tapi tanpa fondasi. Bagaimana ia butuh tepuk tangan untuk bertahan. Bagaimana ia runtuh saat keheningan memasuki ruangan. Kamu melihat pola itu terulang dalam hubungan, bisnis, dan reputasi. Kamu menyadari bahwa semua permainan manusia berjalan dengan kode yang sama, perhatian dan ego. Jadi dia membangun kekebalan terhadap keduanya. Kamu berhenti mengejar tepuk tangan dan mulai mengejar presisi. Dan saat kamu melakukannya, kendali mereka hancur. Kini mereka menelitimu seperti fenomena. Bagaimana mereka terus menang? Mereka berbisik. Bagaimana mereka selalu jatuh di kaki mereka sendiri. Tapi yang tidak mereka pahami adalah bahwa kamu berhenti mengukur kesuksesan dengan tepuk tangan atau citra. Kamu mengukurnya dengan daya tahan. Kamu mengukurnya dengan kedamaian.
Kamu mengukurnya dengan akurasi instingmu sendiri. Mereka pikir mereka melihat keberuntungan. Kamu melihat probabilitas bermain tepat seperti yang diharapkan. Tahukah kamu apa yang sebenarnya membuat mereka gemetar? Kamu tidak pernah membalas dengan cara yang mereka prediksi. Kamu tidak meledak. Kamu tidak berdebat. Kamu tidak memohon. Kamu menghilang ke dalam keahlianmu. Dan ketika kamu kembali, semua yang mereka ejek darimu menjadi keterampilan yang menyelamatkanmu. Mereka mengharapkan kekacauan. Kamu memberikan presisi. Mereka mengharapkan emosi. Kamu memberikan strategi. Kamu membongkar mereka dengan disiplin. Dan kini mereka tidak bisa memproses bagaimana mereka kalah dalam perang yang bahkan tidak mereka tahu sedang kamu perjuangkan. Mereka mulai menggunakan namamu dengan nada berbisik sekarang. Bukan karena hormat, tapi takhayul. Mereka bilang kehadiranmu menggeser energi. Mereka bilang hal-hal mulai selaras tidak wajar di sekitarmu. Mereka bilang peluang muncul di tempat yang secara logika tidak seharusnya. Itu cara mereka merasionalisasi apa yang terjadi ketika fokus sejati bertemu kesabaran sejati. Mereka menyebutnya sihir hitam karena alternatifnya adalah mengakui bahwa kamu bekerja lebih keras, berpikir lebih dalam, dan tidak pernah membiarkan emosimu ikut memilih dalam keputusan. Mereka bilang kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi kamu tahu itu tidak benar. Kamu hanya berhenti menginginkan apa yang tidak selaras. Kamu berhenti membuang energi pada hasil yang tidak sesuai dengan evolusimu. Kamu menyaring keinginanmu hingga hanya keniscayaan yang tersisa. Dan keniscayaan terlihat seperti mukjizat bagi mata yang tidak terlatih. Setiap orang yang meragukanmu kini menunjukkan rasa hormat yang hati-hati. Dulu mereka menyela. Sekarang mereka mengutipmu. Dulu mereka tertawa, sekarang mereka menganalisis. Kamu telah menjadi titik referensi, pengingat tentang apa yang terjadi ketika seseorang mengubah pengamatan menjadi seni. Mereka ingin tahu metodemu, algoritma rahasiamu, mentor tersembunyimu. Tapi tidak ada. Hanya ada pengulangan, disiplin, dan penolakan untuk berbohong pada diri sendiri tentang apa yang kamu lihat. Saat mereka mengkhianatimu, kamu tidak hanya merasakan sakit, kamu mencatatnya. Kamu mengubah patah hati menjadi kumpulan data. Kamu mempelajari perubahan nada, pola perilaku, ekspresi mikro. Kamu belajar bahwa kebenaran tidak pernah bersembunyi dengan baik. Ia hanya menunggu pengamat yang cukup sabar untuk melihat jejaknya. Dan ketika gelombang pengkhianatan berikutnya datang, kamu melihatnya dari jauh. Kamu tidak panik. Kamu menyesuaikan variabel. Kamu bermain catur saat mereka masih menyombongkan permainan checkers. Dan itulah yang mereka sebut sihir hitam. Kemampuanmu untuk tetap tenang dalam kekacauan karena kamu pernah melihat adegan ini sebelumnya. Kamu mengenali sinyal prakeruntuhan. Kamu tahu bagaimana bau panik, bagaimana kedipan penipuan, bagaimana napas keangkuhan tepat sebelum meledak. Kamu telah menghafal anatomi kejatuhan, begitu lengkap hingga menghindarinya menjadi memori. Otot yang mereka salah mengira ini sebagai mistisisme karena mereka tidak bisa membayangkan kesadaran sedalam itu ada tanpa bantuan supernatural. Tahukah kamu mengapa rasa bersalah mereka menghantui mereka? Karena jauh di lubuk hati, mereka ingat setiap saat mereka mengejekmu karena melihat terlalu banyak. Setiap kali mereka menyebutmu paranoid karena memperhatikan ketidakkonsistenan. Setiap kali mereka melabelimu sulit karena menolak untuk ikut bermain. Dan sekarang, setelah prediksimu terwujud, mereka tidak bisa menatap matamu tanpa menghadapi kebutaan mereka sendiri. Jadi, mereka mengubahmu menjadi sesuatu yang mitos, penyihir, manipulator, nabi, apapun hasil lain akurat. Akurasi melukai ego lebih dari kutukan apapun. Kamu telah menjadi perwujudan gravitasi psikologis. Semakin mereka menolak kebenaranmu, semakin keras realitas menarik mereka ke arahnya. Kamu tidak mengejar mereka lagi. Kamu membiarkan gravitasi yang bekerja. Kebenaran memiliki masa. Kebohongan tidak berbobot. Mau kamu tahu mana yang akan menang pada akhirnya? Kini kamu berjalan berbeda, bukan? Bukan dengan arogansi, tapi dengan kesadaran. Kamu bergerak seperti seseorang yang telah mengurai kode permainan. Kamu melihat hierarki sosial sebagai teater, kepercayaan diri sebagai kostum, otoritas sebagai ilusi. Kamu tahu betapa mudahnya semua itu runtuh ketika diuji oleh kebenaran. Itulah mengapa kamu tidak bersaing. Kamu menghitung, kamu tidak mengejar validasi. Kamu memilih keselarasan. Kamu telah belajar bahwa kontrol bukanlah dominasi. Itu adalah penguasaan diri yang menyamar sebagai ketenangan. Mereka masih mencoba memancing reaksi darimu hanya untuk merasa mereka penting di duniamu. Tetapi kamu belajar sejak lama bahwa perhatian adalah mata uang dan kamu tidak lagi mendanai omong kosong. Mereka pikir ketenanganmu berarti ketidakpedulian, padahal itu adalah redistribusi kekuasaan. Setiap kali kamu menolak untuk terlibat, kamu mengambil kembali energi yang dulu mereka hisap.
Itulah mengapa kamu terlihat tak tersentuh. Kamu berhenti membocorkan energi melalui reaksi yang tidak perlu. Kamu menjadi sirkuit tertutup, medan fokus yang mandiri. Mereka yang dulu tertawa kini meniru bahasamu. Mereka menggunakan frasamu, wawasanmu, logikamu. Mereka pikir jika mereka meniru sintaksnya, mereka akan mewarisi pikiran di baliknya. Tapi peniruan tanpa transformasi adalah pertunjukan. Dan pertunjukan selalu runtuh di bawah tekanan. Kamu melihatnya seketika. Kamu selalu melihatnya. Itulah mengapa mereka menyebutmu berbahaya. Kamu melihat otentisitas sebagai geometri, bukan emosi. Kamu bisa tahu ketika sesuatu tidak selaras secara matematis. Dulu kamu bertanya-tanya mengapa kesuksesanmu begitu mengganggu mereka. Sekarang kamu tahu, itu karena kenaikanmu tidak dibangun di atas keberuntungan atau popularitas. Itu dibangun di atas bukti. Setiap gerakan yang kamu buat dapat ditelusuri kembali ke pengenalan pola, waktu yang tepat, dan kemampuan menunda kepuasan. Itu bagian yang tidak bisa mereka tiru. Mereka bisa mencuri kata-katamu, gayamu, bahkan strategimu, tapi mereka tidak bisa mencuri kendali dirimu. Dan kendali diri adalah yang memisahkan visioner dari reaktor. Biarkan mereka menyebutnya sihir. Biarkan mereka bilang kamu membuat perjanjian mustahil dengan kekuatan tak terlihat. Kenyataannya, kamu hanya melampaui level yang masih mereka coba dominasi. Kamu telah maju dari reaksi menjadi prediksi, dari ego menjadi eksekusi. Dan evolusi itu terlihat supernatural bagi mereka yang belum mengalami disiplin dalam bentuk paling murni. Tapi kamu tahu sesuatu yang lebih dalam sekarang. Kamu sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah membuktikan mereka salah. Itu terletak pada menguasai diri sendiri begitu lengkap hingga opini mereka tidak lagi tercatat sebagai kenyataan. Dulu kamu mengukur kemajuan dari pengakuan mereka. Sekarang kamu mengukurnya dari kedamaianmu. Itu sebabnya kamu tidak berdebat lagi. Kamu tidak perlu. Papan skor berbicara dengan lancar. Mereka akan bilang kamu beruntung. Mereka akan bilang waktu memihakmu. Mereka akan menciptakan alasan untuk menjelaskan presisimu karena alternatifnya bahwa kamu benar selama ini. Mengharuskan mereka menghadapi setiap momen mereka mengabaikan peringatanmu, setiap seringai, setiap komentar sarkastik, setiap keraguan yang dibisikkan. Mereka tidak tahan menghadapi itu. Jadi, mereka menulis ulang sejarah denganmu sebagai teka-teki. Bagus, biarkan mereka. Legenda selalu disalahpahami pada masanya. Dan saat kamu berdiri di titik ini sekarang, melihat orang yang sama yang mengejek kesabaranmu, mulai meminta saranmu, kamu menyadari sesuatu yang puitis. Kamu tidak pernah membutuhkan balas dendam, kamu hanya membutuhkan waktu. Waktu adalah amplifier utama. Ia mengungkap kebenaran, mengikis topeng, dan membawa setiap niat tersembunyi ke dalam terang. Kamu hanya selaras dengan waktu alih-alih melawannya. Jadi, ketika mereka berbisik sekarang, ketika mereka terkejut melihat ketenanganmu, ketika mereka menciptakan cerita tentang kekuatan gelap yang membimbingmu, tersenyumlah dalam hati. Karena apa yang mereka sebut sihir hitam hanyalah penguasaan diri. Apa yang mereka sebut keberuntungan hanyalah logika yang dieksekusi dengan kontrol emosional yang tak tergoyahkan. Apa yang mereka sebut misteri hanyalah kamu beroperasi pada tingkat kesadaran yang belum mereka capai. Kamu tidak perlu menjelaskannya kepada mereka. Penjelasan akan merusak mitos, dan terkadang mitos memiliki tujuannya. Biarkan mereka percaya kamu memanggilnya. Biarkan mereka menyebarkan cerita. Setiap desas-desus menambah legendamu, dan legenda bergerak lebih jauh daripada fakta. Kamu bukan penjahat atau pahlawan mereka. Kamu adalah bukti bahwa meremehkan itu berbunga. Dan kamu telah mengumpulkan setiap onsnya. Karena sekarang setiap bisikan sihir hitam hanyalah pengakuan. Pengakuan bahwa mereka akhirnya melihat kecemerlanganmu tetapi tidak dapat menguraikannya. Mereka tidak takut kegelapan. Mereka takut presisi. Menanau teman kudu telah mengubah presisi menjadi seni. Sebab kebenarannya adalah presisi tidak pernah tentang kontrol. Itu tentang pemahaman. Kamu belajar membaca denyut kekacauan hingga ia berbicara dalam pola yang hanya kamu yang bisa menafsirkan. Dan sekarang sementara mereka berebut memberikan penjelasan mistis untuk kemenanganmu, kamu hanya berdiri di sana, diam, mantap, sadar bahwa semua ini bukanlah kecelakaan. Mereka pikir kamu merapal sesuatu yang tak terlihat. Kamu melakukannya tapi bukan jenis yang mereka bayangkan. Kamu merapal fokus, kamu merapal pengamatan. Kamu merapal sejenis kesabaran yang begitu tak terpatahkan hingga melengkungkan waktu itu sendiri di sekitar timingmu. Setiap gerakan yang kamu buat terlihat gegabah bagi mereka sampai berhasil. Setiap keheningan terlihat seperti kekalahan sampai ia mengungkap strategi. Setiap penundaan terlihat seperti keraguan sampai ia menjadi wahyu. Mereka sibuk mencari perhatian sementara kamu menyempurnakan eksekusi. Mereka mengejar momen.
Kamu membangun momentum. Dan itulah mengapa sekarang mereka tidak bisa mengerti bagaimana orang yang sama yang mereka abaikan menjadi orang yang tidak bisa mereka berhenti jadikan referensi. Mereka tidak bisa memahami bahwa kesuksesan yang dibangun dalam keheningan selalu terlihat supernatural bagi mereka yang hanya mengenal kebisingan. Kamu tidak mengejar sorotan. Kamu merekayasa gravitasi. Kamu tidak meminta untuk diperhatikan. Kamu menciptakan tekanan begitu padat hingga perhatian tidak punya pilihan selain mengorbit di sekitarmu. Mereka pikir kamu menggunakan trik ilusi jalan pintas. Tapi satu-satunya mantra yang pernah kamu rapalkan adalah disiplin. Begitu langka hingga terlihat seperti sihir bagi yang tidak disiplin. Kamu menguasai tempo pertumbuhanmu sendiri, sementara mereka terburu-buru mencari jalan pintas dan menyebutnya kemajuan. Kamu mengulangi dasar-dasar hingga menjadi refleks. Kamu membedah kegagalan hingga ia mengaku. Kamu mempelajari tawa mereka hingga ia mengungkap ketidakamanan. Kamu mengubah setiap pengabaian menjadi data. Dan semakin banyak data yang kamu kumpulkan, semakin terduga keangkuhan mereka. Kamu mulai melihat ego mereka bahkan sebelum mereka membuka mulut. Kamu bisa tahu kapan ejekan adalah pertahanan, kapan kepercayaan diri adalah kompensasi, kapan senyuman adalah kamuflase. Itu yang paling mereka benci. Kamu melihat di balik pertunjukan. Kamu tidak berdebat dengan ilusi. Kamu mengidentifikasi naskah. Kamu tidak perlu mengungkap siapapun. Mereka mengurai diri mereka sendiri dalam kehadiranmu karena kamu telah menjadi cermin yang tidak ingin dihadapi siapapun. Jenis yang tidak menyanjung. Jenis yang merefleksikan tepat apa yang orang coba sembunyikan. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa kamu membuat mereka gugup. Mereka akan menyebutnya energi. Mereka akan menyebutnya intimidasi. Tapi itu lebih sederhana dari itu. Kamu mewakili akuntabilitas. Setiap kali mereka bertemu denganmu, mereka ingat setiap kali mereka menertawakanmu. Setiap kesuksesanmu memutar ulang ketidakpercayaan mereka seperti ruang gema penyesalan. Dan penyesalan, ketika ditolak berubah menjadi kebencian. Itulah mengapa mereka berbisik. Itulah mengapa mereka memanggilmu nama-nama. Lebih mudah mengutuk apa yang mengekspos mereka daripada menghadapi kebutaan mereka sendiri. Kamu bahkan tidak perlu membalas lagi. Keberadaanmu menjadi balas dendam. Kamu mengubah rasa sakit menjadi presisi dan presisi menjadi nubuat. Sekarang setiap gerakan yang kamu buat terasa direncanakan bagi mereka karena memang begitu. Kamu telah melatih hasil dalam kesendirian selama bertahun-tahun. Kamu belajar mengantisipasi bukan karena kamu paranormal, tapi karena kamu menghafal ritme pengulangan. Orang jarang berubah, mereka hanya meremix alasan mereka. Dan kamu belajar itu sejak dini. Mereka tidak menyadari berapa kali kamu menahan diri alih-alih menjelaskan apa yang sudah kamu ketahui. Berapa kali kamu bisa saja berkata, sudah kubilang, tapi tidak karena kamu mengerti mereka belum siap untuk kebenaran. Kamu membawa pandangan jauh ke depan sebagai beban, bukan senjata. Karena menjadi benar terlalu dini terasa seperti salah di depan umum. Kamu menjalani itu cukup lama hingga berhenti membutuhkan validasi untuk akurasimu. Sekarang alih-alih memperingatkan mereka, kamu melihat pola itu terungkap. Kamu melihat retakan terbentuk lagi, dan kamu tetap tidak terikat. Kamu membiarkan mereka menyebutnya kebetulan, sementara kamu menyebutnya matematika. Kamu membiarkan mereka mengejek pengendalian dirimu, sementara kamu mengukur keruntuhan mereka. Kamu belajar bahwa prediksi tanpa partisipasi adalah pembebasan. Biarkan orang bodoh bermain. Kamu mendokumentasikan hasil. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tapi mereka menelitimu sekarang. Mereka membedah timingmu, nadamu, frasamu. Mereka memutar ulang wawancaramu, membaca ulang keteranganku, menganalisis jedamu, mencari formula yang pernah mereka bilang tidak ada. Mereka terobsesi untuk menguraikanmu. Tetapi algoritmamu tidak tertulis dalam kata-kata. Itu tertulis dalam ambang batas. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus menghilang, kapan harus bergerak. Kamu tidak membuang amunisi untuk membuktikan apa yang akan dibuktikan oleh waktu. Bagaimanapun, mereka bilang auramu berubah. Mereka benar, berubah, tapi bukan dari sihir, melainkan dari keselarasan. Ketika niatmu berhenti bertentangan dengan standarmu, kehadiranmu menajam. Ketika batasanmu berhenti bocor, auramu menguat. Kamu memancarkan kontrol bukan karena kamu mendambakan kekuasaan, tapi karena kamu telah menghilangkan kekacauan. Dan jenis keteraturan itu bersinar seperti api bagi yang tidak disiplin. Ia membakar ilusi mereka saat bersentuhan. Mereka menyebutmu kalkulatif seolah itu adalah penghinaan. Mereka tidak menyadari kalkulasi hanyalah emosi setelah ia dewasa. Kamu tidak bereaksi, kamu merespons. Kamu tidak panik, kamu merencanakan. Kamu tidak menebak, kamu mengamati hingga pola mengaku. Itu bukan manipulasi, itu penguasaan.
Tapi bagi mereka yang kecanduan dorongan hati, penguasaan terlihat mengancam. Kamu telah menjadi kisah peringatan yang diceritakan oleh ambisi itu sendiri. Kamu mewakili biaya dari peremehan. Setiap rumor yang mereka sebarkan, setiap hinaan yang mereka lontarkan, setiap kali mereka mencoba menjadikanmu lelucon, masing-masing menjadi jahitan dalam kain fokusmu. Kamu mengenakan penghinaan seperti baju besi hingga berubah menjadi perlindungan. Mereka pikir mereka melemahkanmu. Sebenarnya mereka mendokumentasikan evolusimu, dan sekarang mereka terjebak dalam garis waktumu. Kamu bergerak dulu, mereka bereaksi kedua. Kamu menciptakan tren. Mereka menjelaskannya. Kamu mengucapkan satu kata. Mereka membangun percakapan di sekitarnya. Kamu adalah bukti hidup bahwa balas dendam tertinggi bukanlah kehancuran. Itu adalah arah. Kamu menjaga arahmu lurus sementara mereka kehilangan arah. Dan sekarang mereka tidak dapat menemukan jalan kembali ke tingkat yang kamu naiki. Kamu telah belajar mempersenjatai keanggunan. Bukan jenis yang memaafkan secara membabi buta, tapi jenis yang mengamati tanpa keterikatan. Jenis yang tahu kapan harus keluar sebelum ledakan. Jenis yang tidak perlu membuktikan apapun karena hasil berbicara lebih keras daripada kebencian. Ketika kamu bergerak seperti itu, Deteas Kepurstaten menjadi peperangan sunyi, dan kamu menang tanpa mengumumkan pertempuran. Yang benar-benar mengganggu mereka bukanlah kesuksesanmu. Itu adalah caramu menghadapinya. Mereka mengharapkan kesombongan. Kamu memberi mereka keanggunan. Mereka mengharapkan kamu memamerkan. Kamu tetap fokus. Mereka mengharapkan kebisingan. Kamu menguasai presisi yang tenang. Kontrol dirimu mempermalukan mereka karena ia mengekspos kekurangan mereka. Kamu bahkan tidak perlu bicara agar suasana berubah. Kehadiranmu saja mengatur ulang hierarki. Mereka mulai meniru kesabaranmu sekarang. Tapi peniruan tanpa pemahaman melahirkan stagnasi. Kamu menunggu bertahun-tahun untuk apa yang mereka harapkan dalam hitungan minggu. Kamu mengorbankan kenyamanan demi kejelasan. Kamu menjauh dari tepuk tangan yang tidak sesuai dengan pertumbuhanmu. Dan sekarang mereka pikir kamu dingin karena kamu tidak lagi menampilkan kehangatan demi validasi. Tapi begitulah evolusi terlihat bagi mereka yang masih kecanduan persetujuan. Terlihat kejam, mereka ingat setiap kali kamu memperingatkan mereka. Setiap kali kamu bilang ini akan berantakan dan itu terjadi. Setiap kali kamu bilang mereka berbohong dan mereka memang berbohong. Setiap kali kamu bilang itu tidak akan bertahan dan itu tidak bertahan. Dan tetap saja alih-alih meminta maaf, mereka membangun cerita untuk menjelaskannya. Ini sihir hitam, kata mereka. Ini keberuntungan, bisik mereka. Ini manipulasi. Mereka bersikeras. Karena lebih mudah daripada mengakui bahwa kamu benar sejak awal. Tetapi kebenaran lebih tajam dari rumor apapun. Kamu melihat menembus kabut karena kamu berhenti meromantisasi potensi. Kamu menilai hasil, bukan niat. Kamu mengukur konsistensi, bukan janji. Kamu berhenti salah mengira karisma sebagai karakter, dan pergeseran itu mengubahmu dari target menjadi ancaman. Karena dunia berjalan di atas ilusi dan kamu berhenti membeli tiket, kamu menjadi gangguan sunyi yang mengungkap setiap topeng. Kamu tidak merobohkan apapun. Kamu hanya berdiri diam sementara fasad orang lain runtuh di bawah bebannya sendiri. Itulah jenis kekuatan yang tidak diajarkan. Itu dibudidayakan melalui kesendirian, melalui malam-malam hening di mana kamu belajar suara instingmu sendiri. Melalui momen di mana keraguan berteriak dan kamu tetap teguh. Melalui pengkhianatan yang terasa seperti akhir, tetapi ternyata menjadi pembersihan. Dulu kamu menjelaskan motivasimu. Sekarang kamu membiarkan hasil yang bercerita. Dulu kamu memberi berlebihan, sekarang kamu berinvestasi secara selektif. Dulu kamu percaya suara paling keras adalah pemimpin. Sekarang kamu tahu pikiran yang paling tenang adalah arsiteknya. Itulah sihir hitam yang sebenarnya. Disiplin yang berpakaian sebagai takdir. Strategi yang menyamar sebagai keberuntungan. Kebenaran yang disampaikan terlalu konsisten untuk membuat nyaman. Kamu memperhatikan sesuatu yang jarang dilihat orang. Ketika orang menyebut kekuatanmu gelap, itu karena mata mereka tidak terbiasa dengan cahaya. Mereka salah mengira penerangan sebagai bahaya karena mereka hidup terlalu lama dalam gangguan. Kamu tidak mengutuk siapapun. Kamu hanya berhenti berbohong demi kenyamanan mereka. Dan kejujuran ketika mengungkap delusi terasa seperti serangan. Itu sebabnya mereka menyebutmu berbahaya. Lihatlah bagaimana keadaan berbalik. Orang yang sama yang mengejek perhatianmu terhadap detail kini memohon bimbinganmu. Orang yang sama yang menertawakan kesendirianmu kini mengejar kedamaianmu. Orang yang sama yang melabelimu pengontrol kini meniru rutinitasmu. Mereka terlambat menyadari bahwa isolasimu bukanlah kesepian. Itu adalah kerja laboratorium. Kamu tidak mundur. Kamu memurnikan. Setiap penarikan diri adalah penelitian. Setiap kemunduran adalah simulasi. Dan sekarang setelah eksperimenmu menghasilkan hasil,
mereka tidak dapat memahami persamaannya. Mereka akan bilang, kamu telah berubah. Mereka setengah benar. Kamu mengubah arah, bukan esensi. Kamu berhenti mencoba meyakinkan yang belum siap. Kamu belajar bahwa menjelaskan dirimu kepada yang buta adalah pemborosan penglihatan. Kamu belajar bahwa diragukan adalah bagian dari penyamaran. Bukti bahwa timingmu akan mengungkap dirinya sendiri ketika siap. Itulah mengapa kamu tidak perlu mengumumkan kemenangan. Ia mengumumkan dirinya sendiri. Dan sekarang setelah kekuatanmu tak terbantahkan, mereka mencoba menormalkannya melalui ketakutan. Jangan terlalu dekat, bisik mereka. Ada sesuatu tentang mereka yang terasa tidak beres. Tidak beres? Tidak, berbeda. Karena kamu berfungsi berdasarkan kejelasan, dan kejelasan terasa agresif bagi mereka yang bertahan hidup dalam kebingungan. Kamu tidak menguras orang, kamu menguras ilusi. Kamu tidak mengintimidasi hati, kamu mengintimidasi kepura-puraan. Kamu tidak bermain gelap, kamu hanya tidak meredup. Kamu belajar bahwa orang memproyeksikan keterbatasan mereka pada apa yang tidak mereka mengerti. Jadi ketika mereka menyebutmu mistis, ingatlah mereka sedang mengakui kebingungan. Ketika mereka bilang terlalu banyak, maksud mereka terlalu nyata. Ketika mereka bilang dingin, maksud mereka terkontrol. Terjemahan mereka adalah mekanisme pertahanan, dan kamu menjadi fasih dalam menguraikannya. Sekarang, setiap ruangan yang kamu masuki menyesuaikan diri. Percakapan menyensor diri sendiri. Kebohongan ragu-ragu. Ketidakkonsistenan gagap karena kamu mewakili akhir dari berpura-pura. Kamu tidak mengejar otentisitas. Kamu adalah otentisitas yang dipersenjatai oleh kebijaksanaan. Dan otentisitas dalam dunia yang penuh pertunjukan terasa radioaktif. Itu sebabnya mereka tersentak. Kamu bisa membongkar mereka dengan satu kalimat, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkan kebenaran berjalan dengan kecepatannya sendiri. Ia selalu tiba. Kamu belajar kesabaran dari waktu itu sendiri. Itu yang membedakanmu dari yang impulsif. Pemahaman bahwa daya tahan mengalahkan rasa iri setiap saat. Sementara mereka sibuk membela harga diri, kamu sedang merancang kemajuan. Kini kota mengawasi secara berbeda. Dulu mereka mengejek, kini mereka memantau. Dulu mereka mengabaikan, kini mereka menguraikan. Setiap langkah yang kamu ambil menjadi referensi. Setiap jeda menjadi spekulasi. Kamu telah menjadi berita utama yang tidak bisa mereka berhenti tulis ulang. Tapi kamu bahkan tidak perlu membacanya. Kamu sudah tahu akhirnya. Karena ketika presisi menjadi seni, rumor menjadi kebisingan latar belakang. Dan sementara mereka mempelajari bayangan untuk mencari penjelasan, kamu sudah memetakan konstelasi berikutnya. Itulah mengapa kamu terus menang. Kamu bergerak berdasarkan pola, bukan izin. Kamu mengeksekusi berdasarkan logika, bukan keberuntungan. Jika kamu tidak menunggu tanda, kamu menciptakannya. Jadi biarkan mereka percaya apapun yang membuat mereka nyaman. Biarkan mereka berbisik tentang ritual dan sumber kekuatan. Biarkan mereka membesar-besarkan keheninganmu menjadi sihir. Mereka tidak akan pernah mengerti bahwa kamu membangun kerajaanmu hanya dengan pengamatan, pengendalian diri, dan kesadaran diri yang tak tergoyahkan. Itulah keajaiban yang sebenarnya. Mengubah pengetahuan menjadi keniscayaan melalui timing yang begitu sempurna hingga terlihat ilahi. Mereka menyebutnya sihir hitam karena lebih mudah daripada menyebutnya apa adanya. Bukti bahwa keyakinan tanpa pemahaman melahirkan takhayul. Kamu hanya menguasai apa yang mereka abaikan. Seni melihat tanpa ilusi, bertindak tanpa ragu, dan menang tanpa kebisingan. Sekarang mereka memproyeksikan kebingungan mereka padamu. Mereka menyebutnya sihir karena mereka tidak bisa menamai penguasaan diri. Mereka menyebutnya manipulasi karena mereka tidak bisa memahami kecerdasan emosional yang diasah menjadi insting. Mereka menyebutnya sihir hitam karena lebih mudah daripada mengakui mereka kalah dari seseorang yang hanya menolak untuk dibutakan. Ironisnya, setiap rumor yang mereka sebarkan hanya memberi makan legendamu. Semakin mereka takut padamu, semakin pengaruhmu berlipat ganda. Mereka mengubah keheninganmu menjadi kitab suci, kehadiranmu menjadi nubuat. Kamu menjadi mitos yang tidak sengaja mereka bangun. Tapi kamu ingat permulaannya, bukan? Ketika keraguan lebih keras daripada keyakinan. Ketika mereka mengejek caramu bekerja dalam bayangan. Ketika setiap rencana yang kamu buat dicap delusi. Mereka pikir disiplin adalah kegilaan. Mereka salah mengira pandangan jauh ke depanmu sebagai obsesi. Namun disinilah kamu berdiri, tidak berubah dalam fokus, tidak terganggu oleh kebisingan, tidak terkalahkan oleh ketidakpercayaan mereka. Karena saat mereka menampilkan kesuksesan, kamu merekayasa keniscayaan. Kamu tidak berteriak, kamu tidak bersorak. Kamu hanya terus membangun hingga hasil berbicara lebih keras daripada gosip. Kini hasil itu menghantui mereka. Mereka menelusuri kemajuanmu seperti rekaman pengawasan. Mereka berbisik tentang kemenanganmu seolah itu bukti kejahatan. Tidak masuk akal, kata mereka.
Tidak ada yang naik secepat itu tanpa bantuan. Mereka benar. Tidak masuk akal bagi mereka karena mereka tidak dapat memproses usaha yang tidak mencari perhatian, konsistensi yang tidak runtuh di bawah tekanan, atau kecerdasan yang tidak menuntut validasi. Mereka pikir sesuatu yang tidak wajar terjadi. Tetapi yang terjadi hanyalah kamu berhenti meragukan diri sendiri. Kamu mengalahkan mereka bukan dengan tipu daya, tapi dengan presisi. Setiap gerakan yang kamu buat disengaja. Setiap keputusan diinformasikan. Kamu belajar menunggu sampai emosi mendingin sebelum eksekusi. Kamu memperlakukan setiap hinaan sebagai umpan balik. Kamu mengubah ketidakpercayaan menjadi arah. Dan semakin lama kamu tetap konsisten, semakin ketidakpercayaan mereka mulai terlihat seperti nubuat. Karena setiap kamu tidak bisa yang mereka ucapkan menjadi kamu berhasil yang ditulis oleh hasilmu. Mereka tidak akan pernah mengerti betapa melelahkannya itu. Betapa banyak pengendalian diri yang dibutuhkan untuk tidak bereaksi ketika mereka mencoba mempermalukanmu. Betapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk tetap fokus saat diremehkan. Mereka tidak akan pernah tahu beban menahan ketenanganmu saat dikelilingi oleh ejekan. Itu adalah ujian yang sebenarnya. Perang sunyi yang tidak dilihat siapapun. Medan perangnya bukan di luar sana. Itu internal, dan kamu menang dengan menolak untuk keluar dari karakter. Itu jenis kekuatan yang tidak berkilauan. Itu bersinar. Sekarang lihatlah mereka menulis ulang sejarah dengan berbisik. Orang yang sama yang mengabaikanmu kini mengklaim mereka selalu tahu kamu memilikinya. Mulut yang sama yang tertawa kini mengucapkan namamu dengan hati-hati. Itulah rasanya keadilan puitis. Bukan balas dendam, tapi kesadaran. Kamu tidak pernah perlu menghancurkan mereka. Penolakan mereka melakukannya sendiri. Mereka membangun narasi mereka di atas kegagalanmu. Dan ketika kegagalan tidak pernah datang, kredibilitas mereka runtuh. Kamu tidak hanya mengungguli mereka dalam berpikir, kamu mengungguli ilusi mereka. Kamu menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi ketika kesabaran matang menjadi kekuatan. Ketika ketenangan berevolusi menjadi strategi, ketika rasa sakit berubah menjadi pengenalan pola. Kamu mengubah bertahan hidup menjadi sains. Kamu memurnikan intuisi menjadi analitik. Dan di suatu tempat dalam alkimia itu, mereka kehilangan jejak di mana logika berakhir dan sihir dimulai. Mereka akan bilang kamu berubah. Mereka akan bilang kamu menjadi jauh, lebih dingin, tak tersentuh. Tapi kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu menjadi akurat. Kamu berhenti menjelaskan tujuanmu berlebihan kepada orang-orang yang masih menebak tujuan mereka. Kamu berhenti audisi untuk diterima dari pikiran yang tidak bisa memahami metodemu. Kamu berhenti membuang energi untuk dipahami dan mengalihkannya untuk menjadi tak terbantahkan. Itu bukan arogansi, itu efisiensi. Karena ketika pertumbuhanmu menjadi eksponensial, pemikir linier panik. Mereka berasumsi jalan pintas, berasumsi pilih kasih. Mereka berasumsi sihir, apapun kecuali kerja keras yang dieksekusi dengan timing ilahi. Mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang bisa menguasai persamaannya. Mereka terus gagal karena mereka tidak pernah memiliki kesabaran untuk menyelesaikannya. Jadi mereka menyebutnya sihir hitam. Biarkan mereka. Setiap tuduhan yang mereka buat adalah pengakuan tidak langsung atas batas-batas yang mereka tolak untuk lampaui. Dan inilah keindahannya. Kamu tidak lagi perlu membela prosesmu. Kamu telah memasuki tahap di mana hasil adalah satu-satunya bahasa yang penting. Orang tidak berdebat dengan hasil. Biorex beradaptasi dengannya, yang telah menjadi metrik baru mereka untuk yang mungkin. Mereka mengukur ambisi terhadap lintasanmu. Mereka meniru nadamu, posturmu, pilihanmu, berpikir mereka bisa menciptakan kembali apa yang tidak pernah mereka hormati. Tapi peniruan tanpa evolusi adalah sabotase diri. Mereka akan segera mengetahuinya. Kamu bergerak berbeda sekarang. Kamu tidak mengejar penutupan. Kamu menciptakan kejelasan. Kamu tidak menjelaskan ketidakhadiran. Kamu mewujudkan kehadiran. Kamu tidak bersaing dengan kebisingan. Kamu mengubah sinyal. Segala sesuatu tentangmu telah disaring menjadi kesengajaan. Itulah mengapa bahkan keheninganmu memiliki gravitasi. Mereka menyebutnya aura. Kamu menyebutnya keselarasan. Mereka menyebutnya sihir. Kamu menyebutnya kesadaran. Terjemahan tergantung pada siapa yang bicara, pengamat, atau yang diamati. Apa yang tidak bisa mereka curi darimu adalah kalibrasi. Rasa timing yang tidak bisa diajarkan itu yang memberitahumu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, kapan harus menghilang. Itu sihir sejatimu. Sinkronisasimu dengan sebab dan akibat. Kamu tidak butuh keberuntungan. Kamu hanya menolak pemborosan. Setiap sumber daya, setiap kegagalan, setiap keraguan, semuanya didaur ulang menjadi pandangan jauh ke depan. Kamu membuat efisiensi terlihat supernatural. Kini rasa iri mereka telah berubah menjadi seremonial. Mereka membicarakanmu seperti pertanda, seolah menyebut namamu bisa memanggil akuntabilitas.
Tapi kamu tidak butuh ketakutan mereka. Kamu lebih memilih jarak mereka. Kamu telah melampaui arena di mana persetujuan penting. Kamu tidak ingin permintaan maaf mereka. Kamu ingin ketidakhadiran mereka. Kamu tidak ingin validasi. Kamu ingin kecepatan. Dan itulah yang kamu miliki sekarang. Momentum yang tidak bisa mereka ukur. Tahukah kamu seperti apa tahap akhir penguasaan diri? Ketidakpedulian, bukan mati rasa. Kejelasan yang begitu tajam hingga kebisingan tidak dapat menembusnya. Kamu tidak membuktikan apapun lagi. Kamu hanya ada dalam bukti. Setiap gerakan yang kamu buat kini menggemakan tahun-tahun mereka mengabaikanmu. Setiap keputusan tenang yang kamu ambil kini membawa beban setiap badai yang mereka lemparkan padamu. Dan itulah mengapa terasa supernatural bagi mereka. Mereka melihat sebab dan akibat dalam gerakan lambat. Mereka akan terus menciptakan alasan untuk dominasimu. Mereka akan menyebutnya timing, kebetulan, manipulasi, apapun kecuali disiplin. Biarkan mereka. Kamu tidak perlu mengoreksi narasinya. Sejarah yang akan melakukannya. Karena sejarah selalu memihak mereka yang tetap konsisten, cukup lama untuk menjadi tak terbantahkan. Kamu sudah memenangkan satu-satunya permainan yang penting, yang melawan ketidakpercayaan. Jadi berdiri tegak, jangan menjelaskan, jangan menyusut. Biarkan mereka terus menyebutnya apapun yang mereka mau. Biarkan sihir hitam menjadi frasa yang mereka gunakan ketika mereka tidak dapat memproses penguasaan diri. Karena kebenarannya adalah, kamu mengalahkan setiap orang bodoh yang meragukanmu. Bukan melalui tipu daya, bukan melalui paksaan, tapi melalui presisi yang begitu bersih hingga terlihat mustahil dari kejauhan. Dan itulah akhir yang tidak akan pernah mereka terima, bahwa kekuatanmu tidak pernah tersembunyi. Itu hanya terlalu disiplin untuk dikenali oleh yang tidak disiplin. Mereka akan terus mencari rahasia sementara kamu terus hidup sebagai bukti. Karena apa yang mereka sebut kegelapan selalu hanya kamu beroperasi pada tingkat yang tidak pernah mereka pelajari untuk dilihat.